Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Kami dari kelompok 9, atas nama Ibu Tuan Ika Putra dan Igede Gunawan, akan mempresentasikan atau membahas materi yang kami persiapkan untuk menyelesaikan atau menuntaskan tugas akhir belajar pembelajaran. Baik, jadi pada presentasi kami sebelumnya, kami membahas mengenai sistem pembelajaran. Dan dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai penerapan dari salah satu komponen sistem pembelajaran, yaitu metode atau strategi pembelajaran. Jadi, kami menggunakan video yang kami peroleh di YouTube dari channel Kesling Polkesbaya, yang di dalam video tersebut berisikan mengenai penggunaan metode student center learning dalam pembelajaran. Baik, dan sebelum saya memulai memutar video, saya ingin menjelaskan secara singkat mengenai definisi student-centered learning. Baik, jadi student-centered learning adalah proses pembelajaran yang tadinya berfokus pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa dan diharapkan dapat mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Dan melalui proses pembelajaran yang dimana siswa terlibat secara aktif, berarti guru tidak lagi mengambil hak seorang peserta didik untuk belajar. Karena dalam student-centered learning, seorang guru merupakan fasilitator. Dan berikut merupakan video penggunaan metode student-centered learning dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Baiklah, kuliah perdana tentang pengendalian vektor dan binatang pengganggu pada materi konsep dasarnya. Baiklah saudara, di dalam pembelajaran kali ini tujuan yang ingin dicapai di dalam pembelajaran ini, yang pertama, saudara mampu menjelaskan tentang pentingnya pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit atau pengganggu. Itu yang pertama. Saudara harus mampu menjelaskan faktor-faktor yang harus diperhatikan karena menentukan keberhasilan di dalam pengendalian vektor dan binatang pengganggu. Mekanisme pembelajaran nanti kita bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok A, nomor induk mahasiswa dari 1 sampai 13, B 14 sampai 26, dan 27 sampai 40 adalah kelompok C. Sumber bacaan yang harus dicari adalah peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan, peraturan Menteri Kesehatan nomor 50 tahun 2017 tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan dan kesehatan untuk vektor. Kemudian buku dari profesor yang lainnya. Yang penting adalah menjawab pertanyaan. Ada pertanyaan? Apakah boleh kita menggunakan sumber yang lainnya? Saudara, ini pertanyaan baik. Kita tidak diperkenankan untuk memfokuskan satu sumber belajar. Sangat diizinkan. Yang penting apa? Tujuan akhir pembelajaran dapat saudara pahami dan bagi semuanya. Baiklah, kita bagi 3 kelompok ya. Selanjutnya saudara berdiskusi antar kelompok. Waktunya cukup 25 menit saja. Silakan. Baik, dalam cuplikan tersebut bisa kita lihat bahwa guru tersebut
menyuruh siswanya untuk membentuk kelompok, yang dimana itu merupakan salah satu dari karakteristik student-centered learning, yakni pembelajaran kolaboratif. Jadi, para siswa membentuk kelompok yang dimana siswa tersebut berasal dari berbagai macam latar belakang, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Para siswa secara bersama-sama bertanggung jawab sepenuhnya atas proses pembelajaran yang mereka laksanakan. Dan keberhasilan seorang siswa merupakan keberhasilan teman kelompoknya juga. Baik, akan saya lanjutkan. Saudara-saudara, waktunya telah usai, 30 menit tidak terasa. Silakan, siapa yang ingin jadi volunteer? Saya Pak, Silakan. saya perwakilan dari kelompok B akan menjawab tentang latar belakang pentingnya pengendalian vektor dan binatang. Ternyata penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, baik secara endemis maupun sebagai penyakit baru yang berpotensi menimbulkan wabah. Saya ambil sumber pustakanya dari Riring Sudah Stuti pada bukunya pengendalian vektor dan wabah. Juga pada pasal 26 ayat 1 dan pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan perlu mengatur ketentuan mengenai standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan untuk vektor dan binatang pembawa penyakit serta pengendaliannya. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Oke, silakan. Saya adalah perwakilan dari kelompok A mau izin menambahkan. Menurut Kemenkes Republik Indonesia tahun 2001 tentang program pemberantasan penyakit terkini dan situasinya menjelaskan bahwa penyakit yang ditularkan melalui vektor dan binatang pengganggu masih menjadi penyakit endemis di Indonesia nomor 50 tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan untuk vektor dan binatang pembawa penyakit dan pengendaliannya, bahwa vektor merupakan arthropoda yang dapat menularkan, memindahkan, dan atau menjadi sumber penular penyakit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bagaimana yang lainnya? Bisa diterima kira-kira? Selanjutnya untuk ujian berikutnya, siapa yang mau ingin menyampaikan hasil penelusuran? Saya lagi Pak. Oh, silakan kelompok D. Saya akan menjelaskan tentang pengertian binatang pengganggu dan pembawa penyakit. Binatang pengganggu atau pembawa penyakit adalah binatang selain arthropoda yang dapat menularkan, memindahkan, dan menjadi sumber penular penyakit. Menurut Permenkes RI Nomor 50 Tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan untuk vektor dan binatang pembawa penyakit serta pengendaliannya. Lalu, untuk pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit pengganggu pada pasal 1 ayat 3 bahwa pengendalian adalah upaya untuk mengurangi atau melenyapkan faktor resiko penyakit dan atau gangguan kesehatan. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit adalah upaya untuk mengurangi atau melenyapkan vektor dan binatang pembawa penyakit atau pengganggu sebagai faktor resiko penyakit dan atau gangguan kesehatan dan gangguan lainnya yang merugikan manusia karena serangan berupa gigitan atau sengatan atau kerusakan harta benda. Luar biasa. Silakan. Ada lagi yang sudah terakhir yang ingin kelompok C, silakan. Saya perwakilan dari kelompok C akan memaparkan yaitu faktor yang menentukan keberhasilan pengendalian vektor dan binatang pengganggu. Jadi menurut Pranoto itu ada 7 faktor yang menentukan keberhasilan pengendalian vektor. Yang pertama yaitu kita harus mengenali vektor pengganggunya. Misalnya ada penyakit pes, malaria, itu kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana vektor itu seluk-beluknya, misalnya morfologinya dan sebagainya. Yang kedua setelah itu adalah pemahaman bionomiknya. Itu meliputi perkawinannya bagaimana, kemudian mencari makan, lamanya hidup, berdingkles, kemudian waktu kegiatannya di malam hari atau siang hari, mangsanya seperti apa, dan daya tahannya terhadap pestisida. Yang kedua yaitu pemilihan metode
pengendalian. Selanjutnya pemilihan jenis pestisida yang akan digunakan. Kelima, pemilihan peralatan aplikasi yang tepat, teknik aplikasi pestisida yang benar, dan yang terakhir adalah keterampilan tenaga pelaksana. Demikian pemaparan dari Eh, Baik, dapat kita saksikan bersama tadi bahwa sang guru merangkum, eh, mohon maaf, dapat kita saksikan bersama bahwa sang guru tadi memberikan kesempatan pada perwakilan masing-masing dari kelompok untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai topik yang sedang didiskusikan. Nah, diskusi bersama kelompok merupakan salah satu implementasi model student-centered learning dalam bentuk pembelajaran kolaboratif dan kooperatif, di mana para peserta didik diarahkan untuk membentuk kelompok dengan teman-temannya, kemudian mereka diberikan topik untuk didiskusikan bersama. Nah, dengan metode pembelajaran berkelompok ini, siswa akan belajar untuk saling menyampaikan ide atau pandangan mereka mengenai suatu topik kepada anggota kelompok yang lainnya. Hal ini akan memperluas pengetahuan dari para siswa dikarenakan di antara kelompok di antara anggota kelompok pastinya memiliki ide atau pendapat yang berbeda-beda. Nah, kemudian ide-ide yang berbeda tersebut akan dikolaborasikan menjadi satu yang nantinya akan dipresentasikan di hadapan guru serta kelompok lainnya. Videonya. Saudara sekalian, tidak terasa pada pengunjung kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita bisa menyampaikan hasil, yaitu Anda sekarang telah mampu menjelaskan betapa pentingnya pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Yang kedua, Anda telah mampu menjelaskan tentang konsep dasar apa itu pengertian vektor, apa itu binatang pembawa penyakit, dan apa itu pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Dan yang tidak kalah pentingnya, saudara sudah tahu faktor determinan atau faktor yang menentukan keberadaan kegiatan ini. Ya, tadi kelompok C telah memaparkan, demikiannya kelompok A dan B. Demikian saudara, ada pertanyaan? Kita ketemu pada minggu depan pertemuan kedua tentang DPD, ya, penyakit demam berdarah. Yang harus saudara cari jawabannya adalah mengapa penyakit demam berdarah Dengue masih merisaukan masyarakat. Yang pertama, yang kedua, bagaimana mekanisme penularan penyakit ini. Ketiga, bionomik seperti yang dijelaskan oleh saudara kelompok. Tolong di-pause videonya sebentar. Di mana vektor? Nah, dapat kita saksikan tadi bahwa sang guru merangkum kembali serta mengevaluasi hasil dari kegiatan pembelajaran yang telah mereka lakukan. Nah, evaluasi ini merupakan salah satu komponen pembelajaran yang cukup penting, di mana dengan adanya evaluasi, guru dapat mengetahui sejauh mana kemampuan para peserta didik yang ia bimbing, serta dengan evaluasi pula, para peserta didik dapat mengetahui sejauh mana mereka memahami materi yang diajarkan oleh guru. Sehingga dengan adanya evaluasi, dapat membantu untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar ke depannya. Silakan lanjutkan kembali videonya. Berada dan bagaimana upaya pencegahan sebelum masa penularan dan bagaimana yang dilakukan pada saat ada kasus DBD yang menimpa pada masyarakat berdasarkan surat keterangan dokter rumah sakit bahwa di situ adalah darah fokus. Dipahami? Oke, demikian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sesi akhir ini, guru memberikan tugas mengenai topik yang tadi dibahas kepada para siswa. Nah, pemberian tugas ini bertujuan agar siswa mampu untuk memperluas pengetahuannya dengan mencari pengetahuan dari sumber-sumber yang lain, sehingga siswa akan memiliki kemampuan untuk belajar secara mandiri. Setelah selesai, silakan lanjutkan kembali. Baik, jadi
Kesimpulan dari pembahasan kami, yakni student-centered learning adalah pembelajaran yang menuntut siswa untuk memilih apa yang harus dipelajari, bagaimana caranya, dan kenapa hal atau materi tersebut harus dipelajari. Dari nama sistem pembelajarannya, yakni student-centered learning, dapat disimpulkan bahwa siswa menjadi pusat dari proses belajar mengajar. Demikian pembahasan kami. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu lagi.